Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari array multidimensi. Gimana caranya kita mendeklarasikan array multidimensi, kemudian bagaimana kita akan membacakannya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke pendeklarasian array satu dimensi dulu. Nah, seperti pada penjelasan di video sebelumnya, ya, pendeklarasian variabel array satu dimensi seperti ini. Nah, dari contoh deklarasi ini, maka dapat kita baca dideklarasikan variabel var a yang bertipe integer array, ya. Variabel array bertipe integer, oke? Variabel array var a yang bertipe integer yang memiliki 5 indeks. Nah, ini adalah satu dimensi, ya. Array satu dimensi. Nah, gimana saya mendeklarasikan array 2 dimensi? Nah, caranya array 2 dimensi, di depannya kurung siku ini kita berikan satu buah koma. Ya, ada satu buah koma. Nah, baru kemudian var b, dia merupakan variabel array multidimensi dengan 2 dimensi. Indeksnya ada berapa? Nah, sebagai contoh, dimensi pertama ada 2 indeks. Dimensi kedua ada 3 indeks. Nah, ini adalah pendeklarasian array 2 dimensi. Ya? Nah, 3 dimensi bagaimana? Maka kalau 3 dimensi, maka kurung siku di depannya kita berikanlah 2 buah koma. Ya, ada 2 buah koma. Nah, bagaimana dengan indeksnya? Misalnya, nah, 3 dimensi. Dimensi pertama ada 2 indeks. Dimensi kedua ada 3 indeks. Dimensi ketiga ada 4 indeks. Nah, ini adalah contoh array 3 dimensi. Nah, dari 3 deklarasi variabel ini, kalau dimensi pertama dapat menyimpan sebanyak berapa nilai ke dalam var a? 5 nilai. Nah, kalau var b ada 2 dimensi, total berapa nilai yang dapat disimpan ke dalamnya? Nah, 2 kali 3. Dia dapat menyimpan 6 nilai. Kalau var c ada 3 dimensi, yakni 2 kali 3 dikali 4. Berarti dapat 24. Nah, untuk var c dapat menyimpan nilai dengan total 24 nilai. Oke. Berikutnya, gimana kita memasukkan nilai ke dalam variabel multidimensi? Nah, pada contoh ini, saya akan mengambil var b. Ya, karena kalau saya mengambil var c, nanti nilai yang saya masukkan itu akan sebanyak 24 nilai. Ya, jadi lumayan banyak ya. Nah, jadi saya mengambil yang tengah aja, yakni sebanyak 6 nilai. Ya, oke. Nah, kalau saya memasukkannya itu secara one by one, satu persatu.
di sini saya memasukkan ke dalam indeks 0,0. Nah, Anda perhatikan var B, dia memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah 2. Ada 2 indeks. Dimensi kedua ada 3 indeks. Nah, jadi kalau ada 2 indeks, berarti range-nya 0 dan 1. Kalau 3 indeks, berarti range-nya 0, 1, dan 2. Nah, maka saya akan mengubahnya, menginputnya seperti ini. Untuk dimensi pertama 0, maka dimensi keduanya itu dari 0, 1, 2. Untuk dimensi pertamanya 1, dimensi keduanya mulai dari 0, 1, dan 2. Nah, baru saya sesuaikan nilainya. Semuanya menjadi bilangan genap saja. Ya. Nah, saya coba jalankan. Oke, tidak error. Cuma belum dicetak. Nah, untuk mencetaknya, di sini ada multidimensi ya, berarti dimensinya banyak. Kalau saya mencetaknya dengan for, udah, saya mencetaknya dengan for. Saya buat catatan dulu ya. Jika dengan for, maka jumlah dimensi sama dengan jumlah for. Oke? Atau artinya adalah nested for. For bersarang. Di dalam for ada for. Nah, ini ada 2 dimensi. Berarti nanti for-nya ada 2. Satu for untuk 1 dimensi. Kalau dimensinya ada 3, kita mau membaca semua nilai ada di dalam. Maka for-nya nanti ada 3. Ya, satu for untuk 1 dimensi. Oke, nah untuk ini 2 dimensi berarti ada 2 for. Oke. Nah, perulangan pertama. Dapat Anda lihat, saya mulai dari 0 hingga 0 lebih kecil 2. Berarti kalau 0 lebih kecil 2 berarti sampai dengan 1 kan? Atau mungkin saya langsung tuliskan aja, sampai dengan 1. Udah, 0 sampai dengan 1. Perulangan nested for, tingkat kedua. Saya gunakan J, jangan I lagi ya. Karena I sudah digunakan di level pertamanya, di tingkat pertamanya. Nah, perulangan kedua di dalam for. J mulai dari 0 hingga 2. 0, 1, 2. Nah, baru saya cetak. Ya. Saat I sama dengan 0, maka lakukanlah perulangan J-nya mulai dari 0 sampai 2. Cetaklah I, J. Berarti saat I sama dengan 0, J-nya akan diulang mulai dari 0 sampai 2. Berarti 0,0, 0,1, 0,2. Habis itu balik lagi. Saat I sama dengan 1, maka ulanglah J mulai dari 0 sampai 2. Saat I sama dengan 1, maka ulanglah J-nya mulai dari 0 sampai 2. Nah, kita lihat. Inilah hasilnya. Oke. Nah, saya jalankan sekali lagi dengan menggunakan step by step. Deklarasi, kemudian masukkan nilainya. Nah, baru sampai di sini.
Ya, I-nya saya pinkan, supaya Anda bisa lihat nantinya. Oke, J-nya belum masuk, J-nya saya juga pinkan. Nah, Anda dapat lihat ya, masuk, I sama dengan 0, J sama dengan 0. Maka cetaklah var B 0,0. Dapatlah 2. Naik lagi, J menjadi 1. Maka cetaklah var B 0,1. Ulang lagi, J menjadi 2. Cetaklah var B 0,2. Setelah selesai, kembali lagi ke I. Ya. Nah, I-nya sekarang menjadi 1. Setelah itu, J-nya mulai lagi ke 0. Cetaklah var B 1,0 untuk nilai 8. Maju lagi, J menjadi 1. Cetaklah var B 1,1, dapat 10. Maju lagi, J 2. Cetaklah var B 1,2. Cetak 12. Setelah itu, perulangan selesai. Maka, inilah hasilnya. Oke. Berikutnya, saya akan mengganti pembacaan nilai array multidimensi dengan for each. Ya, kalau tadi adalah dengan for, nah sekarang dengan for each. Nah, untuk for each ini saya ubah dulu menjadi komentar sehingga tidak akan dieksekusi. Nah, akan saya tuliskan for each-nya di sini. Oke, saya tuliskan dulu ya. Nah, saya jalankan. Nah, langsung. Oke, ini saya hapus, ini saya tutup dulu. Nah, langsung dituliskan, langsung dimunculkan hasilnya seperti ini. Perbedaannya dengan for dan for each, kalau dengan for each, ya, jika dengan for each, mau array multidimensinya itu dengan dimensinya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Maka kita tidak perlu menuliskan for bertingkat. Cukup satu aja for each. Ya, jadi tidak perlu bertingkat. Hanya satu for each. Nah, dia akan membaca nilai dari setiap indeks yang ada di variabel array tersebut. Ya. Nah, jadi saat kita membaca nilai array multidimensi dengan for each, dia akan mengabaikan indeksnya. Mau di 0,0, mau di 0,1, mau di 0,2, sampai dengan 1,2. Tidak akan dipengaruhi oleh posisi indeks. Melainkan dia akan membacanya secara sequence atau keterurutan. Jadi dia akan baca mulai dari indeks paling awal hingga indeks paling akhir secara sequence. Makanya di sini kalau for each tidak perlu kita menuliskan hingga for bertingkat atau for bersyarat. Cukup satu aja, for each. Oke, nah ini adalah penjelasan singkat mengenai penggunaan dari array multidimensi. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan dapat Anda tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.